Sekilas membaca judul pada cuplikan ini, beberapa dari kalian mungkin beranggapan bahwa kita akan berbicara mengenai kesalahan para pria dan ketidakberdayaan wanita. Tanpa bermaksud untuk membuat jurang pemisah atas nama gender dan meninggikan derajat wanita lebih daripada yang seharusnya, marilah kita sedikit membuka mata. Mulai akrab di telinga kita berita mengenai tindak kekerasan dan kejahatan terhadap wanita. Tindak kejahatan mulai dari pelecehan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan, mulai bermunculan di berbagai media. Kejadian ini pun tak mengenal rentang usia, mulai dari balita hingga dewasa. Bermula dari hal ini, mau tak mau kaum wanita pun bertanya, ada apa dengan para pria? Kejadian yang terus-menerus berulang dan menjadikan wanita sebagai korban, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap psikologis kaum hawa. Terlepas dari itu semua, ada suatu hal yang patut untuk kita telusuri. Ada beberapa pertanyaan yang layak diajukan untuk para lelaki. Bagaimanakah mereka memandang dan memposisikan wanita dalam kehidupannya? Mengapa begitu mudahnya mereka melampiaskan emosi dan kekesalan dengan melakukan tindakan yang sangat kejam? Berikut akan kita ulas. Dan berikut adalah cuplikan mengenai pendapat para pria tentang tindak kejahatan terhadap wanita. Mari kita saksikan. Boleh minta waktunya sebentar Kak, mau wawancara Wawancara tentang apa nih? tentang tindak kejahatan terhadap wanita. Oke, boleh. Boleh duduk nggak? Ya, silakan. Oh iya. Apa? Iya Kak. Apa? Wanita. Di sekarang ini kan di Indonesia banyak tindak kekerasan terhadap wanita yang marak terjadi sekarang ini. Ini kita orang mau nanya, menurut kakak-kakak tanggapannya tentang tindak kejahatan terhadap wanita gimana? Ya, kalau menurut saya sih memalukan ya. Wanita itu harusnya dilindungi, bukan malah dikerasi. Sendiri ya jangan selalu lemah ya. Mencobalah untuk membela diri. Nah, itu menurut saya. Lu ngomong ya. Apa ya? Pendapat saya sih ya. Memang sih terkadang wanita harus dilindungi, tapi terkadang penyebab kekerasan pada wanita itu sendiri karena wanita itu sendiri penyebabnya. Ya, misalnya kalau untuk kekerasan seksual gitu ya, itu kan biasanya kan karena cara berpakaian wanita sendiri yang kurang sopan. Dan misalnya kalau untuk kekerasan fisik, biasanya itu penyebabnya karena cara berbicara wanita itu terhadap pria itu kasar. Ketika mereka tuh melakukan kesalahan, demi melindungi kesalahannya, mereka memarahi pria tersebut. Begitu menurut saya. Iya. Menurut kakak penyebab kejahatan terhadap wanita kayak yang tadi gimana? Menurut saya sih lagi buruk ya bagi saya. Karena kenapa? Wanita ini kan kaum yang dihormatin ya. Jadi bagi saya ini nggak boleh dibiarin. Masalah sudah banyak kasus-kasus yang kalian sudah tahu kan di berita-berita sekarang sangat buruk. Nah, ini kita sudah mulai krisis moral. Jadi sebagaimananya kita juga harus melindungi wanita tersebut. Terus menurut kakak hukuman yang pantas untuk pelaku kekerasan terhadap wanita itu gimana? Kalau menurut saya sih hukumannya ya, hukumannya kalau yang saya dapat sih pas di berita aku setuju memang dikebiri untuk kalau misalkan kayak korban kejahatan ya kayak kejahatan atau seksual, saya setuju banget itu dikebiri. Kenapa? Bareng ada efek jerahnya, walaupun seperti ada dokter-dokter yang berbicara ada obatnya, tapi kan itu bisa dikasih lagi dan bisa dipantau seorang tersangka tersebut. Jadi kalau saya lebih contohnya dikebiri. Ya kalau menurut saya kalau untuk masalah kekerasan sendiri tergantung kekerasannya ya. Kalau udah termasuk pembunuhan baru itu maksudnya mungkin bisa dikebiri. Tapi kalau untuk masalah hanya pemukulan itu ya menurut saya hanya kasih efek jerah saja lah untuk pelakunya. Yang terakhir dari kita, menurut
kalian bagaimana tindak lanjut yang tepat untuk menangani kejahatan terhadap wanita tersebut. Nih, terutama apa saran yang tepat untuk pemerintah lakukan dalam menangani kasus seperti ini. Karena kan kita ini sebagai masyarakat hanya bisa berkomentar dan yang punya wewenang hanya pemerintah. Menurut kakak gimana? Ya, kalau menurut saya sih ya kita kalau untuk pemerintah ya memang harus dipertegas ya, terutama untuk masalah hukum jerahnya, terutama apalagi kita udah punya undang-undang dasar sendiri kan, lebih dipertegas lagi untuk masalah hukuman. Kalau saya itu aja. Kalau saya sih saya nggak punya pendapat apa, pasti cuma punya saran untuk yang biasa mengalami itu ya wanita itu sendiri. Kalau saya punya saran, biasakan jaga ucapan, jaga lisan, dan jaga cara berpakaian. Udah. Yang dikatain siapa mereka berdua sih sudah bener ya, cuma nambahin aja. Untuk perempuannya sendiri kalau bisa ya jaga diri sendiri aja tuh, karena kejahatan mulai meningkat apalagi terhadap wanita. Itu aja sih. Tanggapan saya sih ya, kejahatan terhadap wanita di Indonesia ini ada dua macam sebenarnya. Ada yang disebabkan oleh si wanita itu sendiri, ada yang disebabkan oleh apa ya, kesempatan dari atau memang kejahatan dari pihak lain gitu, dari pihak lelaki gitu, yang nggak baik etikanya lah gitu. Kalau yang dari, menurut saya kalau yang dari si pihak perempuan itu sendiri, misalnya aja gini, perempuan itu ngasih kesempatan atau mancing-mancing, contoh nih pakaiannya nggak bagus, alias ya kita tahu lah pakaiannya seksi atau ya nggak bagus, nggak baik lah, nggak sesuai etika, nggak ada etikanya gitu. Itu kan sama aja kita ngasih peluang ke orang untuk berbuat jahat. Ini kata Bang Napi kan, kejahatan itu karena ada kesempatan gitu. Nah yang kedua karena pelaku kejahatan itu sendiri, karena si laki-laki misalnya, ada memang ceweknya udah bagus baik, tapi memang ada juga kan laki-laki yang ya zaman sekarang memang kan pengaruh pergaulan, pengaruh dari banyak macam lah budaya-budaya yang salah tiru, salah didikan, yang akibatnya laki-laki ini kayak nggak punya etika, nggak punya moral gitu. Menurut saya sih ada dua macam situ kalau kekerasan yang ada di Indonesia saat ini. Kita ini kan udah parah banget ya. Sekarang kita gini, kita nggak usah jauh ke depan gitu. Kita bayangin aja sekarang, gimana kalau adik perempuan kita, gimana kalau anak kita dijadiin sama orang lain. Kalau kita punya otak yang sehat, kita punya hati yang bersih, pasti kita nggak bakal terima kayak gitu. Dan kita nggak mau, maaf, ada seorang nggak mau munafik lah, terlalu banyak bahasa-bahasa yang terlalu halus gitu. Jadi menurut saya itu, saya membayangkan jika saudara saya sendiri digitukan atau dilecehkan segala macam, itu kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak hukum seberat-beratnya. Karena ketika dia didiamkan atau hanya dikasih hukuman-hukuman yang ringan, itu nggak bakal jerah. Yakin kita ini nggak bakal jerah. Jadi harus ada hukuman yang berat buat hukum yang jelas. Jadi nggak cuman koar sana koar sini, harus gini harus gitu, tapi nggak ada buktinya. Bukti yang jelas itu adalah adanya hukum dan adanya tindak lanjut dari hukum itu sendiri. Jadi ketika ada pelanggaran, hukumlah sesuai dengan hukum yang sudah disepakati tersebut dan dibuktikan kepada masyarakat. Nih, yang melakukan kejahatan karenanya misalnya hukumannya berat gitu. Jadi ada shock terapi kepada para pelaku lain atau calon pelaku lainnya gitu sih menurut saya.